Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, pada saat ini saya akan mau sharing tentang satu topik untuk kita bahas secara sederhana dan kita kaitkan dengan semua dalam kehidupan kita dengan Alkitab, saudara, supaya kita bisa mengerti, memahami rencana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada saat ini, saudara, satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas, yang mungkin banyak orang yang jatuh dalam hal ini. Begitu juga kita selidiki kehidupan kita, apakah kita betul-betul mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh atau sebaliknya. Dimana poin atau topik yang saya mau bahas pada saat ini ialah cinta uang adalah akar segala kejahatan. Ya, terambil di kitab 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10, saudara. Jadi yang saya mau pertanyakan, apakah uang jahat? Uang tidak jahat, bukan uang yang jahat, saudara. Tetapi bagaimana kita di dalam mencari uang, ya, di dalam kita setelah memilikinya, apakah motivasi kita, dan apakah yang kita sikap hati dan tujuan kita menggunakan uang tersebut, saudara. Jadi di sini akan kelihatan bagaimana uang itu mempengaruhi kehidupan kita dan apa yang kita mau pergunakan uang tersebut, saudaraku. Jadi yang berubah itu, yang salah itu, yang bertentangan itu adalah motivasi kita, hidup kita, dan tujuan kita pergunakan uang tersebut, saudara. Jadi Tuhan atau mamon atau uang, mana yang kita pilih? Ya, di sini sangat banyak kita tidak menyadari bahwa kita lebih mengutamakan uang daripada Tuhan, saudara. Bagaimana di dalam kehidupan kita, ya, di sikap kita, dan hal yang kita utamakan, dan hal yang kita pikirkan, dan hal yang kita kejar lebih banyak, dan hal yang kita gumulkan, siapa yang terutama di hal dua tersebut, saudara. Jadi ada Tuhan atau mamon, ya. Jadi saat motivasi kita adalah Tuhan, maka kehidupan kita pun akan menjadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan begitu juga dengan mamon, di saat uang yang kita utamakan, maka kehidupan kita pun bergulut atau bergumul dengan hal uang, ya, baik dalam pekerjaan, pikiran, motivasi kita, tujuan hidup kita, dan hasil dari buah kehidupan kita yang kita lakukan, saudara, dan kita hasilkan, ya. Jadi contoh-contoh kasus di dalam Alkitab begitu banyak yang berkaitan tentang uang dan harta, saudara, harta benda, ya, yaitu di mana satu hal dasar yang paling sangat menarik yang kita tangkap pada saat ini ialah bagaimana anak muda yang paling kaya di kota itu, ya, dia lebih berat hati dalam melakukan kehidupannya untuk percaya kepada Tuhan, saudara, ya, di mana dia lebih menitikberatkan uang atau harta yang dia miliki daripada menanggalkan segalanya untuk mendapatkan kerajaan sorga, saudara. Bagaimana kita bisa baca di kitab Matius 19 ayatnya ke-16 sampai ke-26, saudaraku, ya. Dan begitu juga di kitab Zakeus, ya, di mana Zakeus adalah orang yang di mata orang Israel pada saat itu adalah orang yang berdosa, dan di mana dia diubahkan Tuhan, ya, dengan imannya, ya, tiba-tiba dia hidup berbalik, ya, kepada Tuhan, saudara, dan dia tak sungkan-sungkan, ya, tak memandang harta itu adalah kepuasan hidupnya, tapi dia mau memberikan hartanya itu, ya, tak hitung-hitung, saudara, dan tak berat hati dia memberikan kepada siapa yang membutuhkan, bahkan dia kembalikan 4 kali lipat bagi yang pernah diperasnya. Begitu juga dengan persembahan janda miskin, saudara. Ya, di kitab Markus 12 ayatnya 41 sampai 44.
Di mana di kitab Markus tersebut ya persembahan janda miskin ini ya di dalam pemberian persembahan dia memberikan persembahan yang seluruhnya dia miliki ya. Ada 2 keping ya. Dan bukan soal banyaknya yang dia miliki, tetapi cuman itu yang dia punya. Begitu juga dengan hal kehidupannya, dia tak kurang lebih sama dengan iman dan hidupnya. Dia persembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Begitu juga dengan kitab Ayub, saudara. Ini yang sangat menarik ya. Bagaimana harta yang dia miliki, begitu banyak harta, bahkan segalanya dia miliki, saudara. Tapi bukan itu yang menjadi menitik beratkan kehidupannya supaya tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Ya, bukan hartanya itu yang menghalangi, bukan hartanya itu yang membuat dia sombong, tinggi hati dan sebagainya, tetapi hartanya itu membuat dia bisa memberkati. Ya, di dalam hal apapun yang dia miliki dalam hidupnya, saudara, dia percaya, yakin dan percaya Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, dan Tuhan yang akan memberikan berkat pada hidupnya. Bagaimana imannya yang luar biasa, bagaimana dia orang kaya, bagaimana dia dipakai Tuhan, saudara, dan hidupnya berkenan di mata Tuhan. Begitu juga satu hal yang sangat menarik yang perlu kita bahas pada saat ini ya, saudara, di mana di dalam ya Yudas Iskariot, saudara. Ya, di 12 murid Tuhan Yesus, Yudas adalah salah satu sebagai bendahara di dalam setiap keperluan dan hal-hal yang berkaitan tentang uang dan keperluan mereka, saudara. Dan di sini Zakheus tidak taat, bahkan jatuh dalam dosa, di mana dia yang berkutat terus tentang masalah keuangan ya, saudara, sehingga dia memikirkan tentang hitung-hitung dan bahkan dia mencari keuntungan, bahkan menjual Yesus, saudara, yang begitu sangat bertentangan dengan kehidupan Tuhan Yesus, saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita pada saat ini, saudara. Apalagi terlebih bagi orang yang melayani Tuhan ya. Jadi jangan ini sangat riskan, saudara. Ya, dimana uang ini sangat-sangat gampang untuk menjerat orang kepada hal kejahatan, saudaraku. Jadi pikirkan kehidupan kita, apakah motivasi kita, apakah kita berfokus pada diri kita ya, berfokus kepada hal-hal duniawi yang kita lakukan, saudaraku. Apakah kita di saat uang yang kita miliki ya, kita bisa menjadi berkat, kita bisa memberkati banyak orang, kita dengan uang kita bisa menginjili banyak orang, dengan uang kita bisa membuat orang lain banyak bersuka cita, saudaraku. Contoh ya, realita kehidupan kita sekarang ya, yang kulihat ya, kehidupan kita pada saat ini, saudaraku, uang adalah segalanya ya, bisa membeli. Contoh di dalam zaman modern pada saat ini banyak hal-hal yang kita perlukan, saudara, dan satu hal yang bisa mencapai atau memuaskan keinginan kita adalah uang. Dimana di saat kita mempunyai banyak uang, kita bisa membeli segala-galanya, saudaraku ya, karena uang ini sangat-sangat penting dan vital bagi kehidupan kita pada saat ini ya. Dan 2, bekerja untuk uang ya, dan banyak sekarang orang bekerja untuk uang, saudaraku. Jadi waktu adalah uang katanya, dimana uang adalah segala-galanya dalam kehidupan mereka. Mereka menghalalkan segala cara ya, mereka hidup mereka lebih menitik beratkan kepada hal yang mereka dapatkan. Jadi apapun mereka lakukan, yang mereka utamakan itu adalah inputnya kepada mereka, saudaraku. Jadi hal-hal ini yang terjadi pada saat ini, sehingga ya fokus mereka seharusnya berjalan kepada kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat. Tetapi hal ini bisa diambil, dipengaruhi iblis, saudara, sehingga kehidupan mereka, fokus mereka ya, motivasi tujuan mereka sudah diarahkan iblis perlahan-lahan supaya bisa tidak fokus lagi dan tidak taat, bahkan menjauh daripada firman Tuhan, saudaraku ya. Dan satu hal yang sangat banyak terjadi pada saat ini, bahkan hampir semua umat manusia, saudara, banyak uang ya, harta dan kehidupan kita, maka martabat kita akan naik
Ya, jadi orang berlomba-lomba untuk mengejar segala hal yang namanya uang, saudara. Di saat mereka mempunyai banyak uang, maka otomatis kehidupan mereka akan dihormati. Ya, kehidupan mereka akan terhormat. Ya, kehidupan mereka akan disegani. Ya, kehidupan mereka akan mendapat kemudahan dan fasilitas dan kemewahan akan mereka dapatkan, saudaraku. Ya, bahkan tidak jarang ya di saat kehidupan zaman modern pada saat ini, ya, banyak hamba-hamba Tuhan ya yang lebih sayang uangnya daripada memberi kepada jemaat yang berkekurangan atau yang membutuhkan, bahkan orang lain, bahkan di sekitarnya, saudaraku. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Banyak yang terjadi pada saat ini saya lihat, saudara. Ya, bahkan tidak jarang pendeta atau pelayan Tuhan pada saat ini ya yang hidup dari pengembalaannya atau gereja yang dia layani, sehingga tak kadang gerejanya besar, bahkan banyak jemaatnya, bahkan kehidupannya pun bertambah glamor, saudara ya. Rumah bagus, bahkan mobil dan fasilitasnya semua sangat bagus ya. Tapi hal ini sangat bertentangan daripada apa yang saya katakan tadi semua, bahkan Ayub, ya, Zakeus, ya, dan sebagainya. Dan kehidupan mereka tak kurang lebih seperti sosialita, saudaraku. Bahkan segala hal yang dia pakai adalah branded, ya, banyak sekarang ya. Tapi hal inilah yang saya mau koreksi, bahwa dalam tanda petik bahwa kehidupan mereka yang pertama motivasinya adalah melayani Tuhan, mau hidup seperti Tuhan, tetapi tak kadang seperti Tuhan Yesus dicoba ya, sembahlah aku maka ku jadikan engkau raja dunia ya. Jadi raja dunia adalah suatu kehormatan, kebanggaan dan kejayaan, saudara. Jadi di saat dia menjadi raja dunia maka segala halnya dia miliki ya. Tak kurang lebih saya rasa seperti itu, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak pikul salib sangkal diri dalam mengikut aku, ia tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Karena hal ini yang sangat jarang terjadi pada pelayan Tuhan pada saat ini, saudara. Karena mereka gampang-gampang sekali untuk menikmati ya, bukan lagi menyangkal diri, fikul salib, tapi kehidupan mereka berubah ya. Motivasi awal mereka bagus, tetapi setelah mereka mendapat uang tersebut maka mereka goyah, saudara. Seharusnya banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang bisa menjadi saluran berkat, bahkan banyak orang akan terbantu dengan hal-hal tersebut, tapi mereka alihkan kepada keinginan mereka, keluarga mereka, bahkan kehidupan mereka yang semakin glamor, saudara ya. Jadi kesimpulan daripada segala hal yang kita bahas pada saat ini adalah ya, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Memang dunia sangat menarik, dunia sangat gampang kita kalau kita punya uang. Kita bisa memuaskan keinginan kita, kita bisa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi apakah ini yang dimau Tuhan ya? Karena banyak yang di luar sana, banyak jemaat kita, bahkan banyak yang tak kurang lebih di dalam gereja, banyak orang-orang yang membutuhkan, saudara. Bahkan orang butuh biaya sekolah, orang-orang yang butuh biaya berobat mungkin, saudara. Bahkan orang-orang yang berkekurangan, saudara ya. Bahkan makannya aja sangat mengkhawatirkan, saudara. Tapi apakah gereja sudah mengambil bagian dari hal ini ya? Jangan cuma sekedar hanya untuk segala halnya mewah, gerejanya besar, tetapi hal ini kita pinggirkan, saudara. Jadi utamakan Tuhan di dalam segala hal ya. Dan seterusnya, hidup yang sederhana, berkecukupan, itu yang dimau Tuhan. Di saat kehidupan kita sederhana dan berkecukupan ya, jadi di sini akan membuat kehidupan kita
tidak lagi mengutamakan uang, saudara, tapi kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Karena walaupun banyak berkat yang kita miliki, tetapi kita tidak menyombongkan diri. Bahkan kita memberkati banyak orang, saudara. Dengan uang kita bisa menjadi bisa secara langsung menginjili orang, banyak orang yang akan terbantu dan mereka bisa dengan uang kita bisa mengenal Tuhan, saudaraku. Begitu juga jadikanlah uang untuk memberkati banyak orang, ya. Banyak yang membutuhkan, saudara, ya. Lebih banyak orang miskin atau orang membutuhkan daripada orang kaya atau berlebihan di dunia ini, saudara. Tapi disinilah yang harus kita tekankan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita bisa seperti Ayub tadi, saudara, bahkan seperti Zakeus, ya, dari dia berbalik pada Tuhan, imannya kepada Tuhan, ya, dan memberikan segala halnya kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara, ya. Dan uang membuat kita saling dekat, bukan bersaing, ya. Di saat kehidupan kita dekat sama Tuhan, uang itu bukan lagi menjadi persaingan kita untuk saling mengejar, saling siapa yang baik, siapa yang terbaik, dan siapa yang paling kaya, saudara. Tapi uang itu membuat kita saling dekat, ya. Jadi di saat kita memiliki banyak harta dan banyak uang, kita membagikannya kepada orang yang membutuhkan, dan kita berbagi kepada mereka, sehingga kita semakin dekat pada mereka dan semakin dekat pada Tuhan, saudaraku. Jadi seperti kata firman Tuhan juga di dalam Alkitab, ya, di saat aku makan, engkau memberikan aku. Di saat aku lapar, engkau memberikan aku makan. Di saat aku haus, engkau memberikan aku minum. Di saat aku kedinginan, engkau memberikan aku pakaian. Ya, itu artinya bahwa kita harus mengasihi sesama kita, saudara, yang berkekurangan, yang membutuhkan, bahkan yang terpinggirkan, bahkan orang asing, ya, harus kita berbagi, saudaraku. Jadi di dalam firman Tuhan juga berkata bahwa simpanlah hartamu di sorga, bukan di bumi, karena di bumi ngengat, pencuri bisa merusak dan mencurinya. Jadi segala hal kebaikan, ya, segala hal yang dimau Tuhan, ya, di saat kita melakukannya untuk Tuhan, maka kita menyimpan harta kita di sorga, maka hidup kita pun akan seperti Tuhan Yesus, akan bersukacita, dan hidup kita pun akan berkenan di mata Tuhan. Dan segala halnya biarlah kehidupan kita untuk kepuji kemuliaan nama Tuhan, saudara, ya. Jadi sampai di sini renungan atau sharing kita, saudara. Kiranya sharing ini memberikan hikmat pengertian, memberikan kita edukasi, saudara, supaya kita bisa berbalik dari hal yang tadi mengutamakan uang. Sekarang setelah hal ini kita bisa mengutamakan Tuhan, dan hidup kita bisa diubahkan, saudara, supaya kita bisa berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan, saudaraku. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai, memberkati saudara yang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Amin.